bahwa pada hari ini saya masih diberi kenikmatan hidup sehingga pada umumnya bisa merayakan ulang tahun yang ke-71. Dibalik jadi 17 tahun ya. Sebenarnya perayaan ulang tahun buat saya adalah kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan, kesukacitaan buat anak-anak yatim yang selalu bersama dengan saya. Ini anak-anak yatim yang di lingkungan tempat tinggal saya keseharian di Jakarta Pusat. Di samping itu saya masih ada anak yatim. Di masjid saya juga masih ada, di kawasan MM 2000 sebelahnya tuh di Telajung. Juga di Magelang tempat tinggal saya juga ada. Kemudian di ujung Menteng juga kita ada yayasan anak yatim. Jadi dalam ulang tahun tuh kita selalu ingat anak-anak yatim gitu. Jadi kalau saya senang, anak yatim ikut senang. Apalagi bulan Ramadan atau ada di Islam, jadi selalu mengajak kebersamaan anak yatim. Demikian pula kegiatan-kegiatan organisasi, kita juga libatkan anak yatim. Kenapa? Satu ya, kebahagiaan kita nih harus kita bagi kepada orang lain, khususnya anak yatim. Juga tetangga lingkungan kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita. Itulah nikmatnya perayaan ulang tahun yang saya lakukan. Jadi bukan masalah usianya, tapi masalah bagaimana membawa anak-anak yatim dan sanak famili, lingkungan, keluarga itu ikut bahagia, ikut senang. Inilah suasana seperti ini. Apa yang belum dicapai dengan umur 71 tahun ini, Pak Teguh? Yang belum dicapai, saya belum mendapatkan manusia yang seutuhnya dalam arti yang sempurna minimal seperti itu gitu. Karena kita masih serba kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak hal-hal yang sifatnya yang harusnya menjadi kewajiban masih bisa dilupakan. Misalnya sholat 5 waktu kita suka banyak terlambat, banyak telat. Bahkan kalau misalnya pas lagi perjalanan jauh lewat pesawat, ya kita kalau pas ingat, kalau pas tertidur kita juga nggak ingat seperti itulah. Banyak hal-hal yang masih jauh dari apa yang wajib saya lakukan dan hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mohon maaf, istighfar, dan paling tidak menebus dosa-dosa kita selalu berangkat umroh seperti itu yang saya lakukan. Yang belum tercapai ya mungkin masih banyak ya, tapi kalau saya merasa sudah cukup dan Allah selalu mencukupi segala kebutuhan saya. Kenapa? Saya hidup sederhana kok, selalu mensyukuri. Apapun dalam keadaan susah dan sakit pun saya masih bersyukur, alhamdulillah saya beri sakit. Ya Allah, kalau sudah cukup angkatlah sakitnya. Karena saya selalu mohon kepada Allah, satu-satunya yang bisa memberi kehidupan kepada saya. Seperti itu. Jadi kurangnya apa yang kita peroleh? Saya nggak ngerti, saya ingin berbuat semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kebaikan-kebaikan, terutama mengamalkan ilmu, berbuat kebaikan sesama, menolong sesama untuk kemaslahatan bersama seperti itu dalam hidup ini. Pak Teguh dikenal sebagai salah satu pengacara kondang senior ya. Gimana Pak perjalanan Bapak sebagai pengacara sampai saat ini seperti apa Pak? Sederhana sebenarnya, saya nggak kondang, saya biasa-biasa aja. Saya nggak pernah di luar ngaku advokatnya presiden, advokatnya jenderal, advokatnya menteri, advokatnya anggota dewan, nggak pernah. Saya seperti kayak gini biasa aja. Seperti tadi Ibu RT kemukakan, di rumah saya pakai kaos robek, celana pendek rombeng, naik sepeda ontel atau naik motor. Kenapa? Ya memang begitulah kehidupan, apapun casingnya, yang penting kan hatinya gitu. Kita tidak pernah tidak hormat sama lingkungan atau orang yang sudah kita ketemuin. Kita selalu merendahkan diri, selalu tegur sapa, selalu berbuat kebaikan, dan apa-apa selalu saya minta maaf lebih dulu. Permisi, kalau di kampung diajarin, kalau dulu kita kan lewat tempat orang harus nunduk dan tangannya di, sekarang yang kita permisi, minta maaf dan seterusnya seperti itu. Apapun yang terjadi selalu kita lakukan itu. Sebagai contoh, saya mau masuk rumah saya sendiri, tapi di depan rumah banyak motor pada parkir atau bahkan mobil saya mesti permisi, mohon maaf ya, permisi, saya mau lewat, mau masuk dan sebagainya. Nggak marah saya nggak marah dengan orang seperti itu. Kita mohon maaf, permisi ya, saya mau masuk, lewat dulu sebentar gitu. Seperti contoh itu. Dikatain orang misalnya, jelek loh, saya bilang alhamdulillah saya memang jelek. Kalau saya nggak jelek, kamu nggak cakep.
Seperti itu. Jadi kita nggak ada rasa jengkel, keki, nggak ada gitu. Dibilangin miskin loh, ya memang miskin, kami serba kekurangan. Harta buat apa maknanya? Kita makan sepiring udah kenyang, ya kan? Minum segelas sudah cukup. Baru nanti keberapa kalinya kita perlukan, itu kita nikmatin aja semuanya. Itu seperti itu yang saya rasakan. Kayak kepada teman-teman kan, telepon atau WA, berkali-kali ada teman yang WA sampai saya belum bisa. Pak Daus mana Pak Daus? Ya Pak Daus ya. Saya bilang malam ini saya bisa. Karena apa, di perjalanan di Bali lama, memang lama. Saya hampir tiap minggu ke Bali terus-terusan. Sehingga kalau pas misalnya kayak beliau, mau nggak jam 12 malam? Mau nggak ketemu jam 2 malam saya mendarat? Kan nggak mungkin kan. Ya sudah besok ada urusan lagi. Itulah keadaannya, begitu bisa, ayo jalan gabung bareng. Kira-kira seperti itu teman-temannya. Jadi jangan dikira kita menghindar, enggak. Setiap saat ya. Pak Hendri, selalu Pak Hendri ya? Mau di mana mau cariin? Ya saya ada di Cibitung, misalnya. Cari Cibitung. Waduh jauh, ya sudah besok. Ini contohnya. Terbuka itu teman-teman. Mungkin doanya untuk Saya selalu berdoa, mudah-mudahan rekan-rekan saya, teman-teman media massa dan sanak famili semua yang hadir, diberikan panjang umur, diberikan kesuksesan, dimurahkan rezekinya, sehat selalu, kemudian terwujud segala cita-citanya, dan dimudahkan segala urusannya. Yang doa terakhir adalah buat teman-teman dan para tamu hadir, baik anak yatim piatu maupun pejabat yang hadir, nanti kita ketemu di surganya di akhir zaman nanti kelak. Rencana 2024 nanti apa mungkin Pak Teguh? Rencana 2024 nanti resolusinya seperti apa? Ingin apa? 2024, ya seperti ini aja. Kalau saya dibutuhkan, misalnya sebagai contoh, untuk tim presiden saya bilang itu coba yang lain-lain lah, jangan saya melulu. Saya udah ngomong dengan teman-teman lain dong, jangan saya di belakang layar saja. Kalau perusahaan mikir saya konsep, misalnya itu. Contohnya gitu. Kenapa? Kita waktunya sangat terbatas. Jadi Pak Syahrir itu kalau nungguin saya, dia nggak kuat deh, pulang duluan. Jam 1 dia pulang. Kita biasanya sampai jam 3 sebagai contoh. Itulah. Jadi kita berharap 2024 siapapun presidennya Republik ini tetap tenang, aman, nyaman. Biar yang berantem elit politik, jangan kita masyarakat luas pada umumnya. Karena kita siapapun yang menang, kalau nggak kita kerja sendiri, cari nafkah sendiri, karena ridho Allah nggak susah. Seperti itu. Cukup. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Teguh. Selamat ulang tahun sebelumnya. Amin amin.